jika suatu saat nanti bertemu, jika suatu saat nanti ternyata syarat masuk surga itu kita tuh harus dimaafkan sama semua orang yang pernah kita sakitin. Gue sendiri yang akan memastikan lu gak masuk surga. Selamat malam, selamat tahun baru, Merry New Year, Happy Christmas. Kembali. Welcome to Geralitan Channel. Excited. Jing. Kenapa? Jumpa lagi bersama Geralitan di konten yang paling ditunggu-tunggu karena sudah terbenam 2 tahun. 2 tahun kita tidak bikin. Bahkan video pertamanya hilang. Kenapa? Karena Alpi nyuruh take down. Sebenarnya gue itu nggak mau take down. jadi tahun lalu ya. Tahun lalu ya ke Korea. Jadi 2019. Jadi Alpi ke Korea sama yang kita gibariwan. Tiba-tiba dia dapat job ke Korea bareng. Terus dia ngechat gue. Ger, boleh tolong nggak take down dulu videonya? Gue mau ke Korea bareng. Itu lucu banget gitu. Jadi kalau kalian cari kemanapun udah nggak ada tuh. Iya. Bahkan gara-gara video itu gue sempat jadi pemersatu umat K-pop. Iya betul. Di thread Twitter. Iya, di thread, tapi nggak full kan, nggak full yang 20 menit kan. Apakah Gue salah satu pemersatu umat K-pop loh. Iya, Jadi apakah sekarang aku akan kembali menjadi pemersatu umat K-pop? Sebenarnya enggak, sebenarnya orang tuh salah persepsi terhadap Gibariwan. Jadi Gibariwan itu adalah kita itu menceritakan kembali gibahan-gibahan, teh atau apapun lagi viral di tahun ini, kita ceritakan lagi. Jadi bukan kita mengada-ngada, kita nambah-nambah, enggak. Jadi itu semua sebenarnya sudah ada di Twitter gitu. Kita tinggal kayak apa sih? Kalau tiap tahun itu ada yang kayak throwback apa namanya? Throwback Thursday. Kalebrasi. Iya, kaleidoskop. Stetoskop ya. Iya, kalau stetoskop bener. Jadi gitu. Jadi ini tuh bukan kayak kita menambahi atau mengada-ngada, enggak. Ini sudah ada di Twitter. Cuman kalau kalian nggak tahu ya berarti kalian tinggal di bawah batu karena kalian tidak punya Twitter. Goblok. Tapi gibahan kita di video kali ini yang tahun ini nih, emang kita semuanya di Twitter, enggak semua di Twitter sih ya. Ada juga dari insight yang rahasia lah. Kabar-kabar burung ya ada ya. Kabar-kabar burung. Burung siapa? Burung kita semua lah pokoknya. Burungku. Astaga. orang kan mikir langsung itu kalau burung kan lu bisa gini biar orang lurus pikirannya. Burungku lu nengok ke bawah ya orang ke situ lah. Ya udah burungmu. Boleh. Oke, jadi yang pertama langsung aja ya. Iya. Ini sebenarnya kabar yang membahagiakan. Iya. Karena bukan kita sih. Coba dulu aja yang cerita. Apa itu? Yang itu. Yang ini. Oh, gitu. Jadi kalau ini belum ada di Twitter. Ini eksklusif. Ini eksklusif dan ini beneran fakta. Eksklusif, hot, rame, viral. Jadi bukan katanya. Bukan katanya. Ini bukan katanya lagi. Ini viral banget pokoknya di kawasan Tangerang. Iya, yang jelas kita nggak nyebut viralnya di mana, tapi ini udah jelas fakta. Viral di gue ini. Ya lu doang dong berarti yang tahu nggak viral. Kalau viral itu yang tahu banyak. Kalau yang viral, kalau yang tahunya lu doang itu bukan viral. Itu rahasia atau aib, goblok. Jadi gini, ada grup K-pop yang debut tahun ini yang sebenarnya formasi aslinya itu ada orang Indonesia, tapi di saat-saat terakhir, di detik-detik terakhir sebelum debut, dia tereliminasi dari agensi. Faktanya si asal Indonesia ini, trainee asal Indonesia ini itu udah latihan, udah ke Korea. Udah belajar bahasa Madura. Udah belajar ke Korea, ngapain di Korea belajar bahasa Madura? Karena dia di situ itu mempresentasikan budaya Madura. Enggak, mana ada di agensi K-pop mempresentasikan budaya Madura. Jadi dia udah belajar bahasa Korea, udah trainee lah. Betul. Udah trainee dan udah sempet ngerekam partnya dia di lagu debut orang Palu. Hah? Orang Palu. Kenapa jadi orang Palu? Gak tahu juga sih. Gua nggak tahu dia orang mana sih. Sebenarnya itu adalah ini ya kesempatan yang sungguh sangat sebenarnya oleh grup itu. Karena mereka tidak belajar gitu. Mereka tidak belajar dari Secret Number. Iya. Buktinya di Secret Number si Jennie viral di Takarang, bro.
Di Tangerang. Jenny mah bukan. Kenapa secret number Jenny? Jinny. Iya, Jinny. Si Jinny viral kan? Kan kita lagi ngomongin market pasar Indo nih. Ngapa lu ke Jinny? Jinny kan bukan orang Indo. Iya, Jinny viral. Maksud Jinny viral di Takarang lebih viral di sini. oh, langsung lu mau ditambahin gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kayak mereka tuh kayak grup band Korea ini nggak belajar. Kalau pasar K-pop di Indo tuh gede banget. Nah, itu dia. Ini fakta ya, gua nggak mengada-ngada. Iya. Jangankan Gua sebel sama agensinya. jangankan grup yang punya member Indonesia. YouTuber yang bahas-bahas Indonesia aja viral di sini. Wow! Kalau itu gak usah dikasih, itu harus ada itu. Iya loh. Iya. Jadi kayak mereka tuh semua melewatkan sebuah pasar yang gede. Tapi kita berdoa semoga bandnya laku. Oh iya, semoga grupnya laku. Walaupun Tapi, sekarang yang jelas mau selaku apapun kita nggak akan reaction ya. Karena mereka udah melukai. Iya, melukai Indonesia. Jujur gue terluka banget sih. Iya, Gue jujur agak terluka, agak kecewa dan agak menyayangkan. Dan kenapa agensinya tidak mendebutkan dia padahal digadang-gadang, bukan kabarnya ini. Kalimantan dong, Bukan digadang-gadang, faktanya jikalau dia yang orang Indonesia ini jadi debut, dia bakal jadi main vokalis. Oh, berarti apa ya? Karena memang waktu rekaman Enak ya? suaranya bagus banget. Wah, enak banget suaranya, apalagi pakai sambal dadak itu enak banget anjir. Kenapa jadi sambal dadak? Enak. Iya sih, sambal dadak enak, tapi kan kita lagi ngomongin apa ini, industri ke kuliner jauh banget goblok. Iya, jadi itulah kabar dari kita. Dari gua. Ya semoga kita sih berharapnya kedepannya makin banyak representasi Indonesia di grup Korea ya, biar mereka tuh sadar pasar Indonesia itu gede, pasar K-pop di Indonesia tuh gede. Iya. Itu kan berdampak ke kita. Lebih banyak campaign Korea. Betul. Jadi gitu grup-grup Korea ya. Iya, semoga kita doakan mungkin dia kali ini gagal, tapi mungkin nextnya kalau dia ada kesempatan lagi bisa debut lah, atau ya paling enggak kalau bukan dia nantinya bakalan, mudah-mudahan kita doakan bakal banyak lagi idol-idol K-pop yang berasal dari Indonesia. Oke. Ngomong-ngomong orang Indonesia yang viral di Korea, ada juga orang Korea yang viral karena bikin konten tentang Indonesia. Bukan ada, banyak ya. Banyak. Tapi yang ini kayaknya viral banget tahun ini. Jadi si orang ini sempat beberapa bulan menghilang gitu karena kasus ini. Sampai dia sewa pengacara karena kasus ini. Jadi intinya dia ini bikin konten tentang Indonesia dengan segala cintanya terhadap Indonesia kan. Tetapi ternyata ada yang spill, anjrit nih, yang spill juga anjing gitu. Iya. Ya kan? Yang ada yang spill kalau ternyata sebenarnya dia tuh gak suka sama Indonesia. Dia ngatain orang Indonesia tuh, pokoknya intinya dia merendahkan orang Indonesia, dikata-katain. Ada katanya ya itu ya. Ini katanya dari yang akun sempat rame itu kan, ada satu akun yang rame itu. Tapi ini menurut gua masih ada misteri yang belum terpecahkan juga dan masih menjadi pertanyaan buat gua, karena ada salah satu temennya yang asli orang Indonesia, YouTuber juga, dia bilang katanya si orang ini yang katanya menjelek-jelekan Indonesia, sebenarnya dia aslinya baik, cuma dibesar-besarkan berkali-kali lipat. Tapi tapi gua jujur nggak tahu yang benar yang mana. Ada juga yang buat denger, ini dari teman gua juga, yang temenan sama orang ini. Orang ini tuh yang mana? Yang cerita si YouTuber yang kena kasus ini. Oh, orangnya langsung ya, temenan sama orang langsung. Iya, langsung. temannya langsung sama ini. Sampai sekarang dia tuh benci banget. Pokoknya sebenci gue terhadap orang, ada yang satu itu ke orang ini gitu. Gimana sih? Nggak ngerti gue. Jadi intinya si orang ini tuh emang orangnya gitu, sampai membuat temen gue ini benci banget sama dia. Oh. Karena emang orangnya gitu. Tapi kalau dari versi yang lo dengar, dia sebenarnya baik. Sebenarnya baik, tapi itu kata temennya juga yang YouTuber Indo itu juga. Dia namanya manusia kan, ada plus minus. Tapi menurut gue ya, cuman namanya manusia mungkin ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Cuma yang kalau bener ya, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kalau bener kejadiannya kayak gitu ya menurut gue sangat-sangat menyayangkan dan mengecewakan. Kecewa sih. Karena kan selama ini dia itu ibaratnya kayak figur yang
banyak di respect orang. Di respect, di apa sih, di bukan disembah ya, apa sih, kayak disembah, diayomi, dijadikan panutan, role model, dijadikan role model gitu kan. Apalagi yang sangat disayangkan adalah dia kan punya produk itu kan marketnya Indonesia, tetapi dia kalau misalnya benar ya, dia menjelek-jelekan orang Indonesia gitu. Itu sama aja kayak you shit where you eat gitu. Lu berak di tempat lu makan gitu. Kayak maksud gue kayak itu sangat menurut gue sangat tidak etis gitu kalau misalnya ternyata itu benar. Ditambah ketika kasus ini bergulir muncul satu sosok yang ngaku editornya dia dulu. Ternyata nggak dibayar. Buset dah. Tiba-tiba masuk angin loh. Ternyata ada muncul editor yang katanya gajinya nggak dibayar, terus artbox-nya dipakai, nggak dikasih kredit. Jadi diambil karyanya nggak dikasih kredit, terus itu membuat dia trauma kerja sama YouTuber, kata dia gitu. Kalau sampai itu benar, makin sangat disayangkan lagi sih ya. Jadinya ya itu fatal. Menurut gue sebenarnya ini pelajaran juga buat kita ya. Jangan kayak terlalu mengagung-agungkan orang luar ya bikin konten tentang Indonesia gitu. Maksudnya kayak sekarang itu kan dikit-dikit ada YouTuber bilang nasi goreng ini enak sekali, langsung viral anjir. Iya kan, dikit-dikit viral. Ada gitu. bule nyanyi lagu dangdut viral. Sangat-sangat over proud gitu. Jadi begitu banyak pilihan lokal yang bisa kalian pilih gitu. Jadi sebenarnya ini salah kedua pihak juga. Jadi orang Indonesia sebenarnya nggak boleh kecewa juga digituin karena kita terlalu over proud gitu ya. Banyak sekali pilihan-pilihan YouTuber, ada Alpi, ada Geraldi, bisa ditonton. Ya, walaupun dua-duanya kurang berfaedah juga. Tapi ya gitulah. Mampir dikit gak apa-apa lah. Intinya gitu. Lanjut ke topik berikutnya. Jadi katanya kabar-kabarnya nih. Iya, ada sebuah agensi dari Korea yang membuat event dari Indonesia. Apa sih? Pembuatan event dari Indonesia. Khusus fansign. Ya kan, khusus fansign gitu. Iya, jadi pokoknya kalau ada Indonesia yang mau ngadain fansign untuk idol dari agensi mereka, nggak boleh promotor dari Indonesia. Iya. Tapi orang Indonesianya masih tetap boleh ikut fansign gitu. Cuman asal promotornya bukan orang Indonesia, bukan dari Indonesia. Karena kenapa tuh sebabnya tuh? Kurang kelihatan penasaran gitu. Kenapa sih sebabnya? Aku penasaran. Bagus. Karena jadi waktu itu ada fansign yang ngadain promotor dari Indonesia. Dipilih kan beberapa orang tek. Ada satu orang yang ikut ini. Dia suruh idol di grup tersebut untuk mengucapkan ijab kabul. Wah, goblok. Setelah dicari tahu artinya kan itu pernikahan ya. Goblok. Gara-gara lu memalukan Indonesia. Gara-gara lu promotor jadi di band. Ya kayak gini-gini gue yakin pasti kayak jamet-jamet jablay sih. Bener. Gue nggak tahu. Mulut lu. Gue nggak tahu lu siapa. Kalau misalnya kebetulan kalau enggak, lu dengar video ini, lu jamet. Buruan nikah lu. Karena kalau enggak lu jadi jablay. Gitu, karena menurut gue ini sangat-sangat memalukan ya. Sebegitu pengennya lu mempunyai suami dari idol K-pop. Gue tahu sebenarnya tidak realistis. Sebenarnya ini tuh bercanda karena gue yakin misalnya kalau menurut gue bercanda dan konten. Kalau ini dia upload di sosmed mungkin bisa jadi viral dianya. Iya. Tapi ini tuh tidak etis gitu. Tidak etis. Orang-orang Indonesia yang kebetulan berkesempatan mengikuti fansign, tolong jangan norak lah. Iya kan, jangan malu-maluin karena kita itu adalah representasi dari negara kita. Betul. Satu orang yang membuat itu bakal jadi persepsinya semua negara kita kayak gitu. Jadinya jangan tolol lah karena sebenarnya nggak semua orang Indonesia itu tolol, gue yakin. Tapi oknum-oknum kayak mbak Jabla ini yang kayak gini-gini tuh yang harus kita musnahkan gitu. Bisa nggak sih kayak pemerintah tuh bikin satu kota mandiri? Nggak bisa. Yang kayak misalnya kayak Mekarta atau Serpong gitu kan, isinya orang-orang ini aja gitu, dikucilkan dari masyarakat sosial gitu, bisa nggak sih yang kayak gitu? Iya kan? Ya, kalau perlu tinggal di Mekarta lah sendiri gitu. Lanjut. Jadi ada seorang YouTuber. Nah, sebuah YouTuber ini dia bikin konten.
sama salah satu YouTuber yang terkenal banget, viral banget gitu kan. Pokoknya konten apapun yang dibikin pasti viral gitu. Mengendara mobil tuh, saya mengendara mobil, intinya kayak bercanda-bercandaan sama teman aja. Kayak mereka kan udah berteman setahun. Terus kayak bercanda-bercandaan tongkrongan aja kayak lo tuh, gue kira waktu pertama kali bertemu umur lu tuh 28 tahun, ternyata kita cuma beda setahun. Kayak lu tuh kok kayak bapak-bapak banget sih, muka lu ketua banget sih. Dihujatlah si cewek ini, katanya body shaming gitu. Menurut sebenarnya juga ditambah dengan story-nya cowoknya ini, dia tuh bukan kayak kalau gue kan digituin gue bakal bilang santai gas, orang kita teman udah lama. Enggak, kalau si dianya ini, si cowok ini, dia bilang aku udah nggak kenapa-napa kok. Berarti kan sebelumnya dia kenapa-napa dong. Persepsi orang terbentuk seperti itu. Nah, dia bilang gitu, aku udah nggak kenapa-kenapa kok. Iya kan, dia bilang gitu kan, aku udah nggak kenapa-napa kok. Iya, dia buat story. Tenang. Buat semua. Iya, aku udah nggak kenapa-napa kok. Berarti kan kemarin kenapa-napa gitu kan. Pendapat lu gimana? Pendapat gue sih, ya sebenarnya itu bercandaan yang harusnya di luar kamera sih. Kalaupun itu bercandaan sesama temen, harusnya saling backup dan sesama menyadari, kan sama-sama terkenal nih, sama-sama punya fans yang sangat-sangat loyal, bukan brutal, lu diomelin. Yang sangat sama fan, sama-sama supportive. Ya, sama-sama punya fans. Sama-sama punya kipas angin. Iya, sama-sama punya kipas angin atau fan yang loyal dan suportif banget gitu. Nah, harusnya sama-sama membackup nih. Jangan ada sampai yang walaupun kitanya berdua nih sama-sama nggak tersinggung, tapi jangan sampai menyakiti hati fans kayak gitu. Itu sih harusnya itu yang sebenarnya mereka sendiri. Kalau misalnya mereka tuh berteman udah dekat, harusnya saling backup merekanya. Yang dua orang ini harus saling backup gitu. Misalnya yang satu lagi diserang, yang satu ini tolongin. Kayak gue misalnya gue sama lu, gue bercandain lu, meskipun kadang bercanda gue beneran. Emang iya? Tapi lu yang bilang tadi. Tapi kayak misalnya kalau gue diserang fans lu, kayak udah sih kan kita bercanda, lu nya bilang gitu. Kalau gue sih enggak, kalau gue Gerald digituin gue bakal bilang parah emang tuh si anjing ini. Anjing sih, pengen gitu jadi, cuman kayak sebenarnya ya salah dua-duanya sih. Menurut gua ada salahnya dua-duanya, karena ya paling penting sih itu, kalau memang beneran teman-teman yang teman banget sih harusnya membackupnya dengan cara yang protektifnya lebih mantap lagi gitu. Lebih support juga. Soalnya yang gua lihat sih emang kurang mensupport sih. Oke. Ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Kelas meeting gimana kan? Kelas meeting dan bingsu ya. Kalau kelas meeting dulu. Kalau kelas meeting itu simpelnya adalah kita kan kemarin itu kita pakai biaya sendiri. Ya, jadi sebenarnya gini, kelas meeting itu adalah bukan itu inisiatif ya. Inisiatif dari Kevin. Kevin dan Adit. Kevin dan Adit manajer LP. Jadi mereka bikin acara itu dengan modal sendiri. Dan nggak ada sponsor ya. Nggak ada sponsor. Awalnya nggak ada sponsor sama sekali. Dan perlu digarisbawahi modalnya itu sangat-sangat fantastis ya. Modalnya sangat fantastis pokoknya. Ratusan juta. Karena nyawa studio. Sama terus bikin setnya itu bikin mahal. setnya, kameranya juga kita pakai kamera. Pakai kamera TV, kru TV. Apalagi zaman itu semua kru itu harus di swab. Semua harus di swab juga. Jadi biayanya lumayan gede. Terus dengan harapan kita bikin beberapa episode, kita bisa jual ke brand biar nextnya mereka yang sponsorin. Tapi setelah 4 episode tayang, padahal view-nya lumayan kan. Kalau dibilang sukses apa enggak, kelas meeting sebenarnya sukses secara goals, views ya. Iya, terus kayak dicari-cari sponsornya, belum ada yang mau gitu. Sekalinya ada yang mau, nih, ini tehnya nih. Sekalinya ada yang mau, jadi mereka mau sponsorin kita, kayak mau bekerja sama kelas meeting, tapi asal nggak ada satu orang, nggak ada salah satu member. Jadi salah satu member harus di take out. Karena member ini dirasa sama pihak yang itu kompetitor, saingan. Gitu. Dan memang benar secara market memang mereka kompetitor. Saingan, gitu. Tapi maksudnya kan kita tuh di sini tuh bener-bener kita tuh nggak bawa
nggak bawa nama perusahaan dan lain-lain. Kita tuh bener-bener sebagai talent kan. Sebenarnya harusnya ya gimana ya? Kalau menurut lu gimana itu? Menurut gue kayak ya nggak salah sih. Cuman kayak harusnya lebih dipertimbangkan kan, karena nggak worth gitu loh mereka membuang kita karena itu engagement kita tuh tinggi banget, lumayan itu kan. Kalau gua lihatnya sebagai sebuah perusahaan yang melihat ada kompetitor di project yang sama. Kalau gua ngelihatnya adalah sebenarnya boleh-boleh aja asal nanti si konten ini bakal dibawa dan berhubungan sama si kompetitornya apa enggak nantinya. Kayak waktu itu kan sebenarnya kita setelah kelas meeting itu kita dipromokan sama si yang dianggap kompetitor ini. Oh iya. Nah, kalau misalnya gue jadi orang yang mau mensponsori baru dan merasa dia adalah kompetitor, ya gue wajar sekali bahwa gue tidak mau ada orang itu gitu. Betul. Cuman kayak sebenarnya dari kitanya juga ada salahnya. Kitanya juga kayak kita stick to the idealisnya kita. Kita nggak mau ada yang maksudnya tiba-tiba demi ini kita harus buang satu orang. Kita coba sebaik mungkin untuk mempertahankan lah. Mendingan nggak sama sekali aja gitu kan. Nah iya, jadi imbasnya adalah kemarin ya kita stuck, jujur kelas meeting itu stuck karena itu sekalinya ada sponsor ya. Padahal kita udah sewa baju ya. Iya. Kita udah sewa baju, bukan sewa, kita buat baju. Bikin baju di Kocan ya? Di Kocan itu udah jadi bajunya gitu, tinggal syuting doang. Terus ya semoga ada jalan keluarnya lah, siapa tahu tahun depan ada yang notice kelas meeting diproduserin, semoga kan. Intinya kalau secara keseluruhan keutuhan tim kelas meeting itu baik-baik saja, cuma kita masalah biaya doang. Jadi buat yang nonton ini kalau yang merasa ada kelebihan rezeki biaya mau menjadi investor kelas meeting, kita sangat terbuka sekali. Atau at least bolehin pakein studio aja deh. Iya, kalau ya mau punya provide studio. Mau provide studio juga boleh ke kita untuk dipakai secara barter. Nanti barternya bisa foto selfie sama aku temannya Luna Maya atau Alpi temannya Raditya Dika. itu pasti engagement di IG lu pasti naik banget tuh kalau foto. Ternyata malah enggak. Gak apa-apa, tinggal giveaway. Senjata terakhir. Next Bingsu ya. Bingsu ya sebenarnya update-nya adalah aku nggak tahu karena aku udah leave dari grup. Kalau Bingsu ya sih jujur gua sama JW itu emang salah satu member pertama yang menyatakan akan keluar dari Bingsu ya. Akan cabut. Ya karena jadi gini. Jadi setelah kita konten terakhir yang sama V-Live itu kita adakan rapat besar kan itu emang kontraknya juga udah mau habis kan, kita kan kontrak setahun, kontraknya udah habis sampai mau perpanjang atau mau enggak. Beberapa itu emang nggak mau perpanjang kayak Kanatia karena dia semakin sibuk. Kalau Korendi ya dia ngikutin Kanatia. Iya, karena kan nemenin Natia terus. Iya, JW dia udah jadi pegawai kantoran. Kalau Alpi kan emang waktu itu mau merit gitu, iya, jadi lagi ribet. Mau menikah dan jadi ribet, makanya gue bilang gue mau keluar waktu itu. Nah udah, terus dengan member yang tersisa itu, ya udah kayak nggak ada update-nya lagi. Lanjut. Waktu itu gue masih lanjut, sebelum ada masalah itu. Yang menjadi puncak dari video ini. Nanti dulu. Iya. Terus tiba-tiba ada masalah itu. Gua live dari grup. Masalah apa sih? Nanti. Gitu. Terus ya sekarang jujur gue tuh nggak tahu update-nya. Bisa dibilang jadi let's say ini udah bubar sih. Kalau gue sih bisa bilang udah bubar aja. Iya, kalau gue bisa bilang Bingsu ya secara nggak langsung sih udah bubar gitu. Karena maksudnya udah pada sibuk masing-masing. Udah pada punya circle masing-masing juga. Punya circle masing-masing juga gitu. Kalau itu kan dari dulu. Ulala. Cuman emang ulala. Persembahan terakhir kita itu adalah yaitu mash up K-pop 2020 ya, tahun lalu. 2019 bukan? 2020, tahun lalu kan Jeff. 2020 ya itu mash up. Iya, 2020 itu udah konten terakhir. Sampailah kita di puncak acara. Oh iya, langsung nggak ada lagi? Ada sih, cuma udah 40 menit. Ya udah. Sampailah di puncak acara yang paling banyak kita tanyain.
Kenapa sih sama orang itu Gerald nih ada masalah apa sama seseorang yang tadinya tuh akrab banget, sempat satu manajemen juga ya Gerald? Jadi sebenarnya ini apa sih? Trigger warning dulu, trigger warning apa sih? Iya, Trigger warning dulu ya. Sebenarnya gue disclaimer. Sebenarnya gue tuh udah malas untuk membahas ini karena kesannya kayak gue tuh nggak bisa move on. Bukan emang iya. Sebenarnya the grudge last forever. Cuman kayak gue tuh udah pengen yang udahan aja gitu sebenarnya. Cuman perlu digarisbawahi, aku tuh nggak pernah cerita tentang ini di konten manapun. Aku tuh nggak pernah ibaratnya nggak pernah spill curhat di konten manapun. Jadi biarkan ini tuh menjadi konten pertama dan terakhir. Setelah ini aku akan kayak I will forgive. I'm not forgive, I'm not forget, but I will dead the issue. Kalau kata Nicki Minaj, I'm not forgive, I'm not forget, but I will dead the issue. Gitu. Gimana sih? Jadi yang benar gimana? I'm not forgive, I will forget, and I will dead the issue. Apa sih liriknya Nicki Minaj? Bukan yang jadi kok I will forget. I will dead the issue tuh apa? Dead the issue kayak isunya dilupain aja, dimatiin aja gitu. Cuman gue tahu ini mungkin bakal ada yang tertrigger juga. Tertrigger juga dari bukan orangnya mungkin lah, malah yang lain yang tertrigger gitu. Sebenarnya ada lah yang lain-lainnya mungkin tertrigger. Ini juga trigger warning buat yang lain-lainnya. Kayak sejujurnya gue nggak pernah punya masalah sama kalian. Jadi kalau kalian tersinggung ya is on you, karena yang di sini yang gue ingin tunjukkan adalah this three specific person doang sebenarnya ya. Tapi kalau kalian tersinggung ketika gue ngomong yang 3 orang ini, well is on you gitu. Ya, oke. Kita bagaimana nih? Ceritanya begini. Nah, ini dia. Sebenarnya gue tuh nggak pernah punya masalah sama K-pop influencer manapun kan. Iya. Yang ada gue tuh sangat-sangat suportif. Kalau kalian punya sesuatu, gue bakal jadi orang yang suportif gitu. Karena for me hubungan itu nomor 1. Ya, friends over anything gitu. Iya. Di suatu hari yang cerah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naik sebuah video. Sebuah video gitu kan. Terus gua tontonin, ternyata di video itu ya gitu, ada beberapa. Awalnya di video itu gua nggak menyangka bakal ada bakal ada kayak gitu. Jawaban yang sekontroversi dan sebahaya itu loh. Betul, maksud gue kayak gue nggak pernah nyerang lu, gue nggak pernah punya masalah sama lu. In fact, bulan lalunya gue masih datang ke sana buat ngerayakan ulang tahun. Iya. Kenapa tiba-tiba lu nyerang gue gitu? Kenapa tiba-tiba lu? Gue sih mereka merasa terancam dengan keberadaan gue gitu. Gue dan manajemen gue gitu. Sebenarnya terus gue juga sempat mendapat pertanyaan kayak gini. Kan yang diserang manajemen lu, yang dikatain manajemen lu, kok lu segitunya sih? Maksud gue gini ya, manajer gue, Cindy dan Kofiki, mereka tuh adalah orang yang sangat baik. Mereka tuh orang yang sangat baik, mereka nggak pernah punya intens untuk memiliki masalah dengan siapapun gitu. Terus mereka tuh udah gue anggap tuh sebagai kayak papaku, mamaku, kakakku, temanku, semuanya gitu. Jadi if you mess with them, you mess with me, fuck gitu. You mess with me, bitch. Kok lucu ya? Kok you mess with them? If you mess with me, fuck. If you mess with them, you mess with me, motherfucker. Gitu Iya, you mess with me too. Ditambah kayak dari awal Red Squad berdiri, aku tuh di situ dari day one gitu. Tahu. Gue tuh talent pertama di situ. Jadi manajemen ini tuh udah seperti bayiku gitu, udah seperti anakku. Kayak semua yang ada di sini itu bener-bener kayak aku sayangi, aku rawat gitu kan. Jadi kayak ini tuh anakku gitu. Kalau lu macam-macam sama anakku ya emaknya yang maju gitu kan. Kayak gitu mas, intinya kayak gitu. Harus emaknya kan bapaknya harusnya. Ayah. Enggak, maksudnya lu kan nyebutnya ya bapaknya yang maju, kenapa jadi emaknya? Jiwa keibuan lu jadi. Gua kan janda. Oh iya, lu janda ya. Gua kan janda gitu. Maksudnya gitu. Terus gue sih merasanya kayak somehow mereka tuh terancam dengan keberadaan manajemen gue. Padahal menurut gue kita tuh nggak perlu
gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, mungkin mereka nggak merasa terancam dengan keberadaan gue, tapi dari pihak gue dengan lu upload video itu, gue merasanya lu terancam dengan keberadaan manajemen gue. Karena emang ada beberapa yang di manajemen gue sempat ditawan juga ke sana. Ya, kita nggak perlu sebut lah namanya. Terus gue merasanya lu terancam dengan keberadaan gue, padahal gue tuh merasanya kita semua tuh rezeki udah ada yang ngatur, bro. Iya betul. Kayak kita semua influencer, kita punya pasar kita masing-masing, rezeki udah ada yang ngatur. Kayak kenapa sih lu harus takut gitu sama keberadaan gue gitu. Intinya ada beberapa perkataan di video itu yang bikin gue kecewa banget. Terutama sama satu orang ini. Bukannya 3 tadi kata lu? Terutama. Oh, terutama. Terus kalau yang masalah sama 2 ini gue nggak peduli sama mereka, kayak sebelum kita ini juga gue nggak pernah punya hubungan sama mereka. Kayak mereka juga bukan siapa-siapa. Tapi dari antara 3 ini, yang satu kan udah minta maaf banget sama lu. Enggak, kan awalnya 4. Oh iya. Tapi awalnya 4. Iya. Tapi yang satu ini ternyata salah paham. Makanya udah gua nggak hitung. Oh, ini tuh bukan yang tadi maksud gua tuh yang ini ya. Iya, Oh, iya. ini tuh udah sekarang. Oh iya. Kayak 2 orang ini, gue tuh nggak pernah peduli sama lu. Kayak lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Kayak gue juga nggak pernah punya history sama lu. Kalau lu mau anjing-anjingin gue ya, I don't give a fuck gitu. Iya. Tapi sama yang satu ini, lu tuh anjing gitu. Yang ini, lu tuh anjing ya. Karena gue tuh udah baik banget sama lu. Ntar deh gue ceritain ya. Iya. Kayak lu tuh anjing, makanya gue kecewa banget sama yang ini. Intinya ada perkataan kayak gini. Yang pertama perkataan katanya gue dibilang plagiat, gue ngikut-ngikut. Intinya yang gue tangkap, gue tuh ngikut-ngikut bikin manajemen gitu. Maksud gue kayak itu aja udah aneh ya. Misalnya nih, ada orang jualan soto Padang. Masa orang ini ngelarang semua orang jualan soto Padang gitu? Kan nggak gitu. Emang lu yang punya copyright soto Padang. Iya kan? Berikutnya gue dibilangin manajemen gue ngikut-ngikutin photoshoot mereka. Terus kayak ngikut-ngikutin photoshoot mereka karena kalau nggak salah ada ucapan kayak kita pakai warna merah-merah apa gitu. Yang pertama, kalau kita mau ngikutin photoshoot, kita tuh ngikutinnya, misalnya nih kalau beneran gue pengen plagiat photoshoot, gue tuh bakal ngikutinnya yang lebih bagus, Awkarin. Masa kita ngikutin yang lebih jelek, anjing? Kan gitu. Kita ngikutin yang lebih bagus lah. Photoshootnya manajemennya Awkarin, photoshootnya siapa. Masa photoshoot? Kok gue yang tersinggung ya, bro? Masa photoshoot burem-burem kita ikutin gitu kan? Kan enggak gitu. Maksud gue gitu. Secara budget aja udah beda. Photoshoot di kita aja budgetnya puluhan juta. Kayak photoshoot di tempat lu aja cuma diedit pakai PixArt kali gitu. Maksud gue nggak ada sama sekali. Kita tuh pengen ngikutin photoshoot gitu. Sumpah. Lagian kalau misalnya kita pakai warna merah, PixArt. Aplikasi dari zaman gua kuliah itu. Ini kalau kita pakai warna merah, ya karena nama kita Red Squad. Red dari bagian dari kata mana yang lu nggak ngerti dari red. Red itu merah. Bukan. Masa photoshootnya warna hijau metalik kan nggak mungkin. Bukan, red itu bukan hitam neon gitu. Red itu merah. Hitam neon. Hitam neon gimana anjing? Kayak maksudnya gitu loh. Kayak maksudnya kalau nama gue juga misalnya Orange Squad. Aku sekarang cintanya hijau. Green Squad. Bener ya? Iya. Ntar gue bilangin lah. Kalau misalnya kita sekarang nama gue Green Squad, ya gue photoshootnya pakai warna hijau dong. Iya, gitu. iya. Maksudnya gitu. Jadi kayak kalau mau gue balas, misalnya gue dibilang plagiat atau ngikut-ngikutin photoshoot dan ngikut-ngikutin bikin manajemen, najis. Karena kalau misalnya mau dibanyak-banyakin plagiat, siapa yang paling banyak plagiat ya? Yang pertama, sebelum kalian semua masuk manajemen, apaan? Gua ada firasat buruk sama yang lu mau katakan anjing. Sebelum kalian semua masuk manajemen, gue udah masuk manajemen. Nunjuk gue, kenapa lu? Kalian semua lah. Iya. Sebelum kalian semua di sini masuk manajemen, gue di K-pop Creator yang pertama kali punya manajemen. Iya. Iya nggak? Lu kan masih sama Adit, belum jadi manajemen Iya, kan? belum jadi manajemen. Gue yang pertama kali punya manajemen. Iya. Dari situ saja coba siapa yang ngikutin siapa. Iya kan? Iya. Yang kedua, di manajemen gue, kita udah photoshoot. Itu yang kedua, itu siapa yang ngikutin siapa. Iya. Yang ketiga, openingnya gitu. Itu siapa yang ngikutin siapa? Kalau kalian nonton, kalau kalian tanya Cindy Nuna, Reza,
kata-kata gitu. Itu tuh aku selalu ngomongin waktu jalan-jalan di Korea kemarin. Jalan-jalan di Korea kemarin sama Reza sama Cindy Nuna. Gue tuh suka kayak marah-marah. Anjir Cindy Nuna sama ini gitu. Gue sering gitu. Itu gua Andrit. Terus kalau nggak salah itu lu bawa-bawa pas lu main ke sana ya? Iya, apalagi yang zaman dulu juga. Sempat zaman dulu yang gini. Kata gua mah. Itu bercanda kita berdua ya? Semua orang tahu tuh siapa yang duluan kan? Kita berdua. Iya. Dari situ siapa yang ngikutin siapa gitu. Jadi kayak kalau dibilang plagiat, banyak-banyak plagiat, itu tadi udah gue list semua. Mending lu berkaca gitu, siapa yang ngikutin siapa. Jangan lu bilang gue plagiat, terutama Anda Mbak Jutek gitu. Si Mbak itu tuh. Kurang kata-katanya Mbak Jutek. Anda Mbak apa sih? Gitu. Mikir dulu boleh. Jangan Kan gitu. bisa dikat. Maksud gue gitu. Terus ada juga omongan dari si orang ini, si yang teranjing ini kan. Katanya dia gini. Yang aku lihat di sana itu kita itu gue nggak kayak mereka. Mereka tuh kan katanya kekeluargaan banget. Kayaknya mereka nggak gitu ya. Kata dia gitu di video itu. Terus ya coba aja ngalahin kita kalau bisa. Be careful what you wish for ya. Yeah. Kayak hati-hati dengan apa yang lu minta gitu. Nih, kan lu kan nantangin gue di video itu. Kalau misalnya gue bisa ngalahin lu, coba aja. Kalau mau ngancurin lu, bukan lu, kalian, gue cuma perlu upload satu barang bukti itu aja. Lu pada ada hancur. Apaan itu? Lu pasti bakal hancur gitu. Kata gue. Sebenarnya Gera cuman Iya, kayak gue bahkan gak butuh 160 karakter di Twitter. Gak butuh. Gue cuma upload aja. Udah, kalau gue upload itu ya, siapa talent yang mau masuk ke situ? Siapa yang mau kerja sama mereka? Nggak ada gitu. Jadi be careful what you wish for gitu. Ini gue masih sabar, gue kagak ini itu. Karena gue tuh orangnya adalah orang yang sangat prepare terhadap barang bukti. Gue nggak bakal maju ke medan perang kalau gue belum punya barang bukti. Kalau misalnya gue berani maju, ya lu harus hati-hati karena gue udah punya barang buktinya. Gue punya bukti semuanya gitu. Jadi lu harus hati-hati sama gue kalau gue udah berani speak up, berani maju gitu. Karena gue nggak bakal berani maju kalau gue gak punya senjata gitu. Lu juga pernah bilang ke gue katanya kalau mau ngancurin kubu sana juga gampang, tinggal butuh 2 orang doang buat speak up. Iya. Siapakah dia? Adalah. Ada. Bukan cuma 3 orang. Banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Enggak, maksudnya kata iya, lu yang terutama. Iya, yang kalau mau ngancurin kubu sana, gue cuma butuh gandeng 2 orang itu buat speak up gitu kata lu. Tapi nggak gue lakukan, kenapa? Ya nggak tahu juga gue kenapa ya. Kadang mungkin masih kebaikan hati gue gitu. Lu tuh kayak Spider-Man, kelemahan lu adalah kadang-kadang moral. Iya. Lu. Kayak masih kebaikan hati gue aja gitu ya. Jadi kalau misalnya lu berharapnya itu ya akan gue lakukan kalau hati-hati gitu dengan ucapan lu gitu. Terus setelah video itu naik gitu ceritanya, setelah video itu naik, itu aja gue kesel banget kan. Lu tahu seberapa keselnya gue setelah video itu. Gue masih tinggal di kos-kosan, masih sering main ke rumah lu. Tapi gue nggak pernah. Emang itu bukan kita udah di sini ya? Belum ya? Enggak, masih di sana. Itu sebelum ya? Pokoknya udah menjelang pindah lah. Menjelang pindah. Gue sekesel-keselnya gue masih hold banget diri gue tidak ngomong di Instagram. Tapi lu? Iya kan? Iya. Gue masih hold banget diri gue nggak speak up di Instagram. Padahal tuh posisinya gue udah kesel banget gitu. Tapi lu nelpon Natia Sina. Gue nelpon, ya curhat. Tapi at least gue nggak blow up kalian ke sosial media gitu. Karena gue masih punya moral gitu. Gue nggak kayak kalian gitu. Yang nggak ada apa-apa tiba-tiba nyerang gue gitu. Terus setelah itu salah satunya ada yang nyadar. Ternyata gue berubah. Ingat gak ya? Kita baru pulang dari event apa itu kalau nggak salah? Makan ya? Salah satunya ada yang nyadar gue berubah. Terus nanya kenapa sih Gerald berubah? Disitulah keluar semuanya. Iya. Intinya ketiga orang ini nggak mau minta maaf. Lu chat ke dia tuh? Ke orang itu? Ke orang itu, lewat perantara. Oh, lewat perantara. Iya. Karena dia ngomongnya ke orang ini. Dia ngomongnya ke orang ini.
Terus orang ini juga kenal sama gue, jadinya lewat perantara gitu. Gue nggak tahu kenapa dia nggak mau ngechat langsung ke gue ya. Padahal gue orangnya kalau gue nggak suka gue ngechat langsung gitu. Nanya langsung gitu. Udah ngechat. Intinya yang semua orang ini tuh nggak mau. Yang 3 orang ini. 3 orang ini nggak mau minta maaf. Terutama yang si siapa mbak-mbak yang mukanya kayak Ibu Tiri itu dia nggak mau minta maaf. Wow. Sampai sekarang dia nggak mau. Sampai sekarang bahkan ngechat gue aja nggak. Even ketemu di event berani lihat muka gue aja nggak si orang ini. Tapi gue nggak peduli karena gue nggak pernah punya histori sama lu. Gue nggak pernah kenal dekat sama lu. Dia asumsi gue ya lu tuh hatinya emang pure jahat aja gitu. Ya nggak ada baik-baiknya lu. Jadi kayak I don't give a fuck about you. Nah sama yang kedua nih. Yang kedua ini adalah ibaratnya higher being-nya di sana. Terus dia punya ini gue kesel ya. Nih, gue kesalnya begini sama yang ini ya. Seru. Dia waktu kita ngobrol-ngobrol gini kan cerita, dia tuh bilang kalau dia tuh bikin video itu buat membagus-bagusi tempat mereka. Tapi nggak gitu caranya. Itu aja tuh nggak ada hal yang membagus-bagusi tempat sana di itu. Kalau menurut gue sih setelah gue nonton itu sebenarnya itu tidak perlu ada di video. Makanya kalaupun dia keceplosan atau ini itu tidak perlu ditayangkan. Itu maksud gue. Itu kan tidak perlu ada kan. Itu tidak perlu ada. Dan lu tuh punya kuasa untuk men-take out bagian mana yang sensitif, bagian mana yang enggak. Kalau lu nggak take out, berarti kan itu intens lu emang di hati lu tuh emang pengennya kayak gitu. Itu yang emang pengen lu tunjukin gitu. Iya kan? Di saat lu tuh sebenarnya punya kuasa untuk oh yang ini kayaknya berbahaya deh, ini bakal menyinggung orang deh. Sebenarnya ini sebenarnya ya, video ini itu terjadi, gue tahu kenapa penyebabnya kenapa, tapi jangan gue ceritain karena ini tidak berhubungan dengan gue. Karena ini berhubungan dengan orang lain. Ya, gue nggak mau cerita itu karena ini tuh berhubungan dengan orang lain. Tapi gue tahu kenapa video ini tuh dibuat gitu. Intinya emang mereka merasa gue saingan aja. Intinya kalau ditarik panjang gitu kan. Udah sama satu ini gue keselnya itu doang. Karena dan ada omongan ini yang bikin gue kesel lagi adalah omongan kayak intinya gue mau ngomong sepanjang apapun, seberapa gue menjelaskannya ke dia dengan bahasa gue yang sangat baik, intinya ujung-ujungnya dia tetap nyalain gue karena gue nggak dewasa. Karena lu sensitif, terlalu dia sensitif. Merasa gue nggak dewasa. Terlalu sensitif. Iya. Kan maksud gue kayak di sini tuh siapa yang nggak dewasa, coy? Iya kan? Kalau nggak ada video ini, kalau misalnya lu nggak ngajakin gue berantem kayak anak-anak, gue bakal diem. Gue nggak bakal diem. Kalau misalnya gue nggak pernah tuh, misalnya teman gue kan menganggap kita semua teman, kalian semua teman. Pernah nggak gue dengan intens ngejatuhin teman gue, even teman gue salah, even kayak Natia Sina, dia dibully kan, tapi ada satu sisi dia salah, gue tegur langsung ketika dia salah, tapi gue nggak pernah jatuhin dia di konten dia salah gitu, karena gue orangnya langsung ke orangnya gitu, gue nggak pernah jatuhin dia di konten, gue support kalian semua teman-teman gue gitu. Kenapa yang satu ini tiba-tiba nyerang gue out of nowhere gitu kan, dan udah nyerang gue, ngatain gue nggak dewasa. Intinya setelah chat panjang itu nggak dewasa lagi, gue bilang ya udah terserah, aku udah capek, ujung-ujungnya kalian nggak mau terima ini juga, gue selalu bilang nggak dewasa. Sekarang ya udah terserah aja gitu, mau kayak gimana gitu kan. Nah sama yang satu ini, gue tuh ya ini puncak. Nah ini ya, orang yang paling lu keselin ya? Puncaknya ya, sebenarnya karena kayak gue bilang tadi, sama 2 orang ini gue nggak peduli karena gue nggak punya histori sama mereka. Ya, gue nggak punya cerita sama mereka. Yang segitu, ya kan makanya lu kesel-kesel sama mereka nggak sampai yang benci-benci. Nggak sampai benci banget. Iya. Kayak ya udah aja gitu. Nah sama yang ini lu ada histori. Karena historinya dulu. Biar membangun orang nih, membangun emosi orang. Ya, gue tuh udah merasa gue baik banget sama lu ya. Gue tuh merasa gue tuh udah baik banget sama lu. Bahkan lu akuin atau lu tidak akuin, sedikit atau banyak, gue itu berpengaruh ke karir lu dan apapun yang lu dapat sampai di titik sekarang ini. Gue dan Alpi adalah gue juga orang yang paling berdampak di karir lu.
tapi kita berdua pernah lu anjingin gitu ya. Temuan Alpi anaknya baik gitu, masih mau maafin lu, masih mau follow lu. Kalau gue jadi Alpi, ya sekarang juga udah kagak gue follow gitu kan. Dia mah masih baik orangnya sama lu, meskipun lu anjingin dia. Kenapa gue benci sama lu? Karena gue tuh sama lu tuh History nih, masih history dulu ya, iya. dari history dulu. Gue tuh bantuin lu selama ini tuh gue tulus, karena gue bantuin teman. Karena gue tuh paling suka ketika ada orang misalnya punya talenta atau kayak punya talenta di entertain, gue pengen mereka tuh sukses. Let's say Armil, gue melihat sesuatu di Armil. Gue melihat Armil tuh bisa. Armil tuh siapa Bagan? Armil tuh yang mungkin gak ada yang tahu. Yang mbak-mbak gue lalu sering lihat di Instagram gue. Iya, yang yang bantu-bantu Gerald bersih-bersih di Bali. Iya, gue jadiin konten. Si Armil, gue melihat sesuatu di dia, gue yakin ini Armil bisa gede gitu. Gue ajakin dia bikin video terus. Sekarang Armil banyak yang nyariin, banyak fansnya Armil itu. Kalau dia punya Instagram sendiri, udah jadi selebgram dia. Iya. Sayangnya dia aja di NTT kagak punya kuota. Dia ngechat gue kalau dia ke kota, dapat wifi dia ngechat gue. Oh dia di NTT sekarang? NTT sekarang. Karena gue melihat sesuatu di Armil, gue pengen bantuin Armil, gue pengen Armil tuh gede. Armil tuh bisa dapat duit dari sosial media. Gue pengen semua orang gitu. Ya semua orang lah, semua orang yang maksudnya. Yang menurut lu. Iya, kita dulu kan. Pantas. Kita dulu kan pionir kan, maksud. Let's say kita lebih dulu berkarir di sosmed. Gue tuh pengen semua orang tuh bisa menghasilkan dari sosmed, karena sosmed ini udah mengubah gue. Gue yang maksudnya, ya udah maksudnya kayak dari keluarga biasa-biasa aja sampai bisa pindah Jakarta, kontrak rumah sama lu, dan lain-lain, ya itu dari sosmed. Ya gue juga pengen orang itu kayak gue gitu. Gue tuh tulus gitu, gue bantuin dia tuh tulus gitu. Apa sih, apa yang lu bantu? Ya Nah, itu, ini. kagak ada tuh gue ininya. Nah, jadi dia ini tuh benci sama gue. Enggak, yang lu Dia cerita. tahu ini tuh ininya. Jadi si dia ini, akhirnya dia bilang ke gue kan, dia tuh benci sama gue karena menurut dia dan asumsinya dia, lewat pikirannya dan otaknya dia yang dangkal itu, kalau gue ini baik karena ada maunya gitu. Ada maunya. Kayak bukan ada maunya. Gue tuh baik tapi diumbar-umbar. Itu. Makanya dia bilang dia kesel sama gue. Jadi ceritanya gini. Ceritanya gini. Oh enggak, sebelum itu dulu biar ada konteksnya. Jadi waktu kan tadi gue cerita tuh ada yang gue ngobrol sama orang satu ini kan lewat perantara ini. Gue kan ngobrol sama yang orang satu ini lewat perantara ini kan. Iya. Lewat perantara ini. Di sini orang ini tuh sempat menjadi jembatan juga buat si dia ini ngobrol ke gua. Iya. Iya kan? Ada lu kan di ngobrol gitu. Ada. Intinya di situ dia masih nggak mau ngaku kalau yang dia bicarakan tuh gue. Dia masih nggak mau ngaku. Dia bilang itu bukan gue yang dia omongin, itu manajemen lain, which is sangat aneh. Karena kenapa? Karena dia nggak pernah punya masalah sama manajemen lain. Iya. Kayak kenapa tiba-tiba lu ngomongin manajemen lain? Iya, gitu. iya. Kalaupun ternyata itu manajemen lain, tetap lu anjing. Karena lu tetap ngomongin orang lain. Iya. Kan? Jadi lu ngomong ngelak apapun lu tuh anjing. Karena itu emang Lebih parah kalau itu manajemen lain karena dia nggak salah apa-apa tapi lu ngomongin, digibahin. iya. Berarti lu anjing kan? Berarti emang hati lu tuh sampah anjing gitu. Sampah mau dibungkus pakai kertas kado secantik apapun itu tidak akan merubah jati dirinya tuh jadi bagus. Tetap sampah. Itu kayak lu. Nah, iya ya. Menohok ya. Jadi gini. Hari itu back to the days waktu lu masih akrab di kan satu manajemen. Pernah satu manajemen di sama dia. Di manajemen sebelumnya. Jadi waktu itu ceritanya si orang ini ada campaign. Ada campaign event attendance, datang ke suatu tempat buat story. Buat story kan. Lagi bermain gitu. Gue lagi datang sini gitu kan. Nah, di manajemen itu kita kan punya satu orang manajer yang buat nemenin kalau lagi ada event. Nah, hari itu gue lagi gabut. Kalau nggak salah gue ingat banget tuh hari Jumat kalau nggak salah. Iya, lu ikut kaget sih gue waktu itu. Hari itu gue lagi gabut, gue temenin lah. Kayak maksudnya ya udah ayo kita bareng besok. Gue datang juga. Set sampai di acara itu. Bukan di acara Bukan di tempat itu. Iya, sampai di tempat itu kita boleh masuknya tuh kalau nggak salah jam 1. Kita udah nyampe jam 10. Gue inget banget kita masih duduk di koi waktu itu. Cerita-cerita segala macam. Dulu duduk di ikan gitu bukan? Iya, kolam renang.
kolam renang. Ya lanjut. Malah gue iyain lagi gitu. Gitu. Terus setelah lu duduk, gak lama. Setelah gue duduk, kayaknya udah 1:30 kan. Yaudah kita jalan. Nah, masalah pas terjadi. banget kita mau jalan, Instagram orang ini ke-hack. Oh. Pas banget. Pas banget, pokoknya pas banget gitu. Instagram orang ini ke-hack. Akhirnya kita cari-cari cara, tetap nggak bisa login gitu. Udah, akhirnya gue kasih solusi. Sebenarnya gue nggak mau mengumbar kebaikan gue ya, tapi karena elunya udah anjing, orang harus tahu kalau ternyata gue tuh baik gitu. Lu yang anjing. Gue bilang ke orang eventnya, udah deh gini aja kak, gimana kalau aku aja yang story. Aku yang promosiin tempat ini di story aku, bayarannya tetap ke dia, bayarannya tetap masuk ke dia. Wow. Follower kita itu waktu itu bedanya jauh banget. Iya. Harusnya untung dong, pihak ini ya kan. Karena lu lebih gede Iya. Instagram lu. Tapi si orang ini bilang, ya udah deh pak, kak nggak apa-apa kita tungguin aja. Semoga kayak 2-3 hari lagi udah bisa balik. Akhirnya nggak jadi hari itu. Kita pulang, kita makan, tetap dengan kita makan, pisah. Gue duduk di bawah, dia gue nggak tahu dia kemana. Gue sama manajer gue tuh ngobrol. Pas kita mau balik ke atas, dia masih duduk di lobby lah. Dia masih duduk di lobby. Kita ketemu dia. Kok lu belum pulang? Iya, dia bilang gue stres banget. Pokoknya intinya dia tertekan banget karena itu nggak bisa login. Karena gue melihat dia sangat tertekan, depresi dan mau nangis. Gue bilang ya udah gini aja, nggak usah apa. Oh ini sebelumnya pas kita mau itu, gue tuh tahu ada teman gue yang pernah pakai jasa balikin account. Oh, ini waktu lagi dia pertama kali ke-hack. Terus gue chat orang itu, dia minta kalau nggak salah 3,5 juta. Iya, dia minta 3,5 juta, apa 4 juta, apa 5 juta ya? Kalau nggak salah, pokoknya dia minta 5 juta, kalau nggak salah ya. Nah, dia minta 5 juta apa 3,5 juta, gue lupa, buat balikan akun dia. Nah, pas gue mau pulang, dia masih duduk di situ, dia stres banget. Gue langsung bilang aja, ya udah gini aja, udah, pokoknya kita bayar aja orang ini buat balikin akun lo. Kita bayar aja orang ini buat balikan akun lo. Yang penting akun lo tuh balik dulu, biar lo tuh bisa kerja. Karena kan lo kerjanya di sosmed kan. Ya udah, akhirnya gue ke ATM, gue tarik duit 3,5 juta, gue kasih ke dia. Kita pulang sampai rumah, gue tuh paling heboh, gue warawiri kayak, guys Instagramnya ini hilang, jangan dulu ya Instagram ini ke-hack. Pokoknya kalau ada update apapun tentang di akun ini itu bukan si dia ini. Kan itu beberapa hari kan, ternyata ada aktivitas di akun itu. Ada yang upload foto, upload komen. Jadi kayak tiap dia upload story di akun itu, si hackers ini, gue tuh selalu yang heboh di Instagram gue. Enggak, ini bukan dia, jangan di ini, unfollow aja dulu, unfollow segala macam kan. Nah malamnya itu gue nge-live, orang-orang tuh nanyain, si kakak ini kenapa, ya gue ceritain semuanya. Terus di situ emang gue ada bilang gitu, iya, kita ada sempat bantu dia. Kita di situ, maksud gue, manajemen gue, karena kan waktu itu gue kerja di manajemen itu, gue karyawan di situ. Kita itu maksudnya manajemen, bukan gue, bukan gue. Oh, iya bukan gue. Terus udah, gue bilang kayak gitu, itu bikin dia sakit hati, karena dia merasa gue mengumbar-umbar, udah bantu dia, dan dia itu dengernya dari orang lain, dia tuh nggak nonton live gue. Dia bilang, katanya si ini, Kak Gerald, cuman Kak Gerald bilang intinya mengumbar-umbar lah, mengumbar-umbar kebaikan. Udah itu nanti aja ya dibahas, apa yang gue respon gue ke dia. Udah tuh, kalau nggak salah 3 hari setelahnya dia chat gue, dia mau balikin duit gue. Gue bilang, lu udah ada duit nggak? Kalau nggak ada, ntar aja, nggak usah buru-buru. Pokoknya kalau lu ada duit baru balikin. Sayang aja chat itu semua udah kehapus karena gue ganti HP. Iya. Terus dia bilang, nggak apa-apa kak, aku udah jual cincin.
Gue bilang, anjing, lu sampai jual cincin, gak usah. Anjing, lu sampai jual cincin, gak usah segitunya. Kalau ada duit, baru bayar. Dia bilang. Yang tadi mending gak usah dikat tapi disensor aja ya? Iya, gak usah dikat tapi disensor aja. Dia bilang gini, gak apa-apa kak, aku emang gak enakan kalau punya utang. Dia bilang gitu, aku gak enakan kalau punya utang. Ternyata dia masih salty ke gue, karena tanpa sepengetahuan gue bener-bener gak tahu demi Tuhan, kalau ternyata manajer gue tuh ngechat dia. Jadi duitnya Gerald kapan dibalikin? Udah ditagih sama Gerald. Gue demi Tuhan Yesus, gue gak pernah nagih apapun ke manajemen gue, ke manajer gue gak pernah nagih apapun. Gue gak tahu. Terus bahkan nih ya, gue itu ngechat si bos gue, CEO gue. Gue tuh ngechat CEO gue, gue bilang, namanya kan J, KJ, boleh nggak? Ini boleh kalian DM KJ. Kalau ini KJ pasti ingat. KJ boleh nggak? Sensor aja itu sensor aja. KJ boleh nggak si dia ini kita ganti duitnya pakai uang perusahaan. Karena dia kasihan loh sampai jual cincin. Gue chat gini, ini kata-kata gue persis. KJ, aku tuh nggak pernah minta sesuatu sama KJ. Aku nggak pernah minta tolong selama aku di hash di manajemen ini. Aku nggak pernah minta tolong sama KJ. Tapi kali ini tolong banget bantu aku. Kita ganti duitnya. Cing. karena ini tuh harus sama gitu kalimatnya. Tapi kita ganti duitnya si dia ini karena dia sampai jual cincin, aku tuh kasihan gitu. Akhirnya si J juga bilang, oh iya, gue bilang gitu kan, karena kasihan dia ini sampai jual cincin. Terus sama si J dia bilang, oh iya, tenang, nanti kita ganti. Gue nggak tahu kelanjutan di gimana, diganti apa enggak. Demi Tuhan gue nggak tahu. Dia ternyata bete karena itu, karena yang pertama dia merasa gue udah ngumbar-ngumbar kebaikan gue, plus gue nagih ke dia, padahal gue nggak nagih sama sekali. Dia marah karena itu. Gue bilang gini ke dia, ya makanya kalau lu nggak suka tuh lu tanya, jangan lu bikin asumsi sendiri, gitu. Coba ini waktu itu lu tanya, kan kelar cerita, gue jelaskan gitu kan. Jangan lu bikin asumsi sendiri, tiba-tiba lu nyindir gue di close friend, di second account. Lu pikir gue nggak tahu gitu? Gue tahu selama ini isi second account lu nyindir siapa aja. Gue tahu, tapi gue diemin. Kenapa? Karena bukan urusan gue gitu. Gue masih baik sama lu loh. Di saat gue udah tahu semua kejelekan lu, bahkan kan sebelum yang waktu masalah sama lu itu, masalah sama lu itu kan gue tahu tuh kan, itu kan sebelum masalah gue. Gue masih baik sama dia, gue kesana, gue sapa, gue bermain, gue bercanda sama dia. Terus kata dia gini, terkadang KG itu juga kalau bercanda itu nggak tahu tempat, kayak nggak apa. Ini udah mulai nyari alasan. Aku tuh sakit hati kalau bercanda gitu-gitulah. Kata gue, hey, aku kalau misalnya aku bercanda sama orang dan ternyata bercandaan gue nyablak, berarti gue merasa aku sama orang tuh udah deket banget. Gue nggak mungkin tiba-tiba sama Kak Tiffany gue bercanda yang nyablak gitu. Kenapa? Karena gue merasa sama Kak Tiffany itu masih ada sungkannya gitu. Kalau misalnya sama lu, kan kita udah nggak ada boundaries, berarti hubungan kita tuh udah deket banget. Gue merasa lu udah deket banget gitu. Makanya gue berani bercanda kayak gitu. Gue tuh tahu adat, gue tuh orang pinter, gue tuh tahu manner, gue tuh dididik dengan manner sama keluarga gue gitu. Gue tahu mana yang boleh lakukan, mana enggak gitu. Jadi menurut gue alasan lu tuh udah terlalu mencari-cari kesalahan. Terus gue ceritain semua faktanya, gue bilang kalau gue nggak pernah nagih, maksud gue cerita di live itu apa, baru dia minta maaf sama gue. Sebelum minta maaf kan pas mulai chat. Sebelum minta maaf itu pas dia mau ngechat gue, ada tulisannya di chat itu, buat Gerald bencong, kata dia gitu. Ini ceritanya gini, malam itu nggak biasanya, sama sekali nggak biasanya gue tuh buka WhatsApp di komputer. Tapi malam itu gue pengen buka WhatsApp di komputer, pengen balasnya pakai komputer karena gue lagi main komputer kan. Gue lagi main WhatsApp di komputer, kan kalau di HP pas
di delete langsung ada tulisan kan. Maksudnya notifnya tuh agak telat gitu kan. Di komputer tuh pas gue lagi main, ting, langsung lewat di bawah sini. Ting, buat Gerald bencong. Pas gue buka, gak ada 2 detik, dihapus sama dia. Terus ternyata itu notes-nya dia, anjing, goblok banget tuh orang itu. Tolol banget, jadi notes-nya dia tuh title-nya buat Gerald bencong, tapi dia select all semua, ke copy sama gue. Berarti kan emang Tuhan itu pengen buka aib lu gitu, di gue gitu kan. Kagak ada 2 detik dihapus sama dia. Kak, aku mau ngomong sesuatu, dengerin dulu. Gak ada gua respon, gua bilang gini, ayo dong, tulis lagi buat Gerald bencongnya. Kak, dengerin dulu penjelasan aku, ibarat gitu kan. Mana nih Gerald bencongnya gitu. Terus dia jelasin ke gue kayak, Kak, itu tuh maksud gue, aku tuh tulis di title-nya. Aku tuh nggak bermaksud ngomong buat Gerald bencong. Aku tuh tulis di title. Nih buktinya kalau nggak percaya. Jadi dia kirimin gue screenshot notes-nya dia, ada tulisannya buat Gerald bencong. Kan tuh makin bodoh lagi kan. Iya. Kan itu menandakan seberapa tololnya lu, seberapa IQ lu tuh rendah banget. Malah senjatanya dikasih ke gue. Terus kayak gue nggak peduli, nggak peduli alasan lu, intens lu minta maaf ini udah jelek. Lu tuh minta maaf tapi ada tapinya. Gue nggak mau terima itu. Gue nggak mau terima permintaan maaf itu. Karena nyatanya yang lain masih mencari pembelaan diri dan yang lain itu, bahkan di video itu yang lain itu ngomongnya enak gitu. Ngomongnya nggak nyerang, tapi yang lain tuh minta maaf ke gue. Gue bilang, ya ampun, kalian tuh nggak salah, jangan minta maaf gitu. Tapi yang ini udah paling anjing ya, ngomongnya udah paling anjing, terus minta maafnya pakai ngatain, meskipun itu sebenarnya nggak ditujukan buat, maksudnya bukan buat di chat ke gue, tapi kan berarti hati lu tuh kayak gitu ya kan? Berarti kan hati lu kayak gitu. Pandangan lu ke gue tuh kayak gitu. Emang lu tuh pure anjing gitu. Udah, dia minta maaf kayak gitu, kagak gue maafin pokoknya udah. Ya makanya buat yang nanya kenapa udah nggak akur lagi, ya karena itu. Karena gue tuh nggak suka kalau orang tuh udah aku baikin tapi nggak tahu terima kasih, ungrateful gitu kan. Iya, secara gak langsung kan juga lu sebenarnya nggak minta terima kasih dari dia, cuma iya, gue bilang kan di story atau dimanapun, gue nggak pernah minta balasan atas apa yang gue lakukan ke semua orang. Gue nggak minta balasan, cukup dengan lo nggak jadi anjing aja gitu. Maksud gue kayak ini balik lagi, gue nggak mau mengumbar kebaikan, tapi ini biar lu tahu seberapa tulusnya gue kalau bantu orang. Maksud gue kayak gue kalau bantu orang tuh gak tulus gitu. Kalau misalnya orang sebaik gue lu ini, berarti lu anjing gitu. Pakai ngatain, coba ngancurin gue kalau bisa. Ya ampun. Kalau mau ngancurin ngalahin. Kalau gue mau ngalahin lu, gue nggak perlu capek-capek berkeringat, nggak perlu. Kayak tinggal tunjukin satu postingan aja bisa buat ngalahin lu. Contohnya postingan ini. Itu postingan ini tanpa di-cut. Tanpa disensor. Jadi gitu. Ya udah gitu sih. Maksud gue sebenarnya banyak banget korban dia itu. Cuman gue nggak bisa cerita karena itu tuh bukan bermasalah langsung sama gue. Iya. Kalau gue kumpulin orang-orang yang pernah dia sakitin dengan kelakuan dan ucapannya dia, kagak masuk frame ini. Nggak masuk frame. Bener. Bahkan wah dia tuh, maksudnya dia tuh bermuka dua banget. Orang tuh bermuka dua nggak apa-apa. Yang penting salah satu mukanya harus cantik. If you choose to be two-faced, at least make one of them pretty gitu. Ini dua-duanya jelek bangsat. Maksudnya kayak gitu. Seru. Jadi, gue tahu ini yang bakal jadi kontroversi. Kayak mungkin followers dia bakal ngebully gue. Gue nggak peduli. Kalau misalnya gue harus dibully sama followers lu karena gue ngomong kayak gini, lalu karena gue mengutarakan seberapa bencinya gue sama dia dan gue diserang sama followers dia, come to me bitch, kayak it's worth gitu. Udah siap berarti ya. Udah siap gitu. Cuman pasti ini yang tertrigger, dianya nggak tertrigger pasti. Yang tertrigger tuh yang lainnya gitu. Padahal sama yang lainnya sampai sekarang gue ya udah bodo amat, kayak
bukan bodo amat juga ya, baik-baik aja hubungannya, maksudnya masih sering reply story dan segala macam. Cuma pasti yang tertrigger yang lainnya sih, but I don't care. Kalau misalnya kalian yang lainnya tersinggung, ya it's on you gitu. Gue kan nggak ngomongin lu, gue kan ngomongin 3 orang ini. Gitu. Itulah dia puncak dari Gibah Rewind tahun ini. Oh masih ada ya? Pesan terakhir. Pesan terakhir. Mungkin video ini bakal sampai di lu somehow, atau mungkin lu bakal lihat story ini. Kalau lu lihat story ini, kalau misalnya lu lihat video ini, Mbak Jamet. Kalau lihat story ini, gue cuma pengen lu tahu kalau gue tuh benci banget sama lu. Kayak benci sekali. Sumpah. Lu nggak tahu seberapa gue waktu lu chat, tangan gue gemeter. Waktu gue chat ke lu kan. Iya. Lu sama video lihat di sini. Lu lagi di sini. Iya. Tangan gue gemeter. Iya. Itu saking bencinya. Gemetar kenapa? Itu gemetar karena amarah, emosi, kecewa, benci, sedih. Itu semua bikin gue jadi gemetar. Gue nggak pernah gemeter berantem sama orang tuh, gue nggak pernah sampai segitunya. Sampai gue tuh sekarang ada di titik gue kena mental, kayak setiap lihat muka dia di story kalian semua. Story kalian semua, ya gue nggak benci kalian berinteraksi sama dia, kayak gue siapa gitu kan. Tapi gue kalau lihat lu di story teman-teman gue kesel, gue sedih, gue marah. Kenapa teman-teman gue harus berteman sama lu? Ya itu kesalahan gue juga, gue yang kenalin lu ke mereka gitu, dan Alping ke mereka. Itu adalah penyesalan terbesar gue. Penyesalan terbesar gue dalam hidup adalah kenalan sama lu. Penyesalan terbesar gue itu adalah kenalan sama lu. Di antara semua orang yang gue bantu, lu yang paling gak pantas mendapatkan cinta dan kebaikan gue. Lu gak pernah pantas dapetin apa yang gue berikan ke lu. Gak pernah. Pokoknya gue benci banget sama lu. Karena lu, gue sampai mau ke psikiater. Karena tiap lu tuh gue selalu, tiap lihat muka lu tuh gue kayak marah, tertrigger, pengen muntah. Beneran ini, gue ini bukan metafora. Lihat muka dia tuh kayak pengen muntah gitu. Cuma lu doang. Selama 24 tahun gue hidup cuma lu doang. Kalau lu tahu seberapa yang pernah gue kasih buat lu, gue nggak pernah cerita ke lu termasuk siapapun. Kalau di Gibari, di K-pop apa Rewind, gue tuh memperjuangkan lu ada di situ. Iya nggak? Lu tahu, lu panitia. Iya. Waktu pilih talent, gue tuh yang paling mengusahakan biar lu tuh dapet scene yang banyak, biar lu tuh bisa masuk di line vokal meskipun suara lu biasa aja, ya. Gue usahain karena gue tahu lu tuh pengen banget masuk di line vokal. Tapi kuasa gue apa? Kuasa gue tuh cuman menyarankan, memperjuangkan. Karena Gibah Rewind tuh bukan punya Gibah Rewind. K-pop Rewind tuh bukan punya gue. Iya. K-pop Rewind tuh punya kita semua. Jadi ya kita harus terima apa peran yang dikasih kita. Gue pengen gue jadi orang ganteng kayak Aldo Lim, kayak Bagas, pengen. Tapi peran yang gue dapat apa? Nicki Minaj. Pak Sojun, siapa Jung Juno gitu. Tapi kan waktu itu yang menilai dia dan dia dengan berat hati untuk mengeluarkan dia dari tidak masuk line vokal kan emang suaranya bagus banget. Emang iya suaranya bagus ibu banget. Kita semua. Oh iya. Ibu kita semua. Iya, maksudnya bukan intinya kayak di luar kuasa gua gitu. Di luar kuasa kita juga. Tapi gua udah memperjuangkan lu di K-pop Rewind, dan ini gak pernah ada yang tahu kalau seberapa gue mau lu punya screen time yang banyak di K-pop Rewind gitu. Syukurnya lu tiba-tiba begini cukur goblok. Syukurnya, gue bersyukur banget, emang Tuhan tuh baik. Ternyata setelah diskusi lu tuh cuma dikasih segitu. Syukur, emang Tuhan tahu mana yang pantas, mana yang enggak untuk dapat screen time ya. Tuhan tuh tahu gitu. Dan buat para fans fanatik dia, lu semua GWS deh. Lu semua GWS. Gue kalau kelakuan lu masih kayak gini, cepat atau lambat sama gue atau enggak, lu pasti kena lagi gitu. Mungkin yang lebih besar. Kan sempat kena juga. Iya. Pokoknya kayak orang ini dimanapun dia berada pasti ada aja masalahnya. Kayak tinggal tunggu waktu. Dia tuh ibarat kayak bom waktu. Pasti akan jadi masalah. Keberadaan lu tuh, eksistensi lu tuh aja tuh udah jadi masalah, coy. Kayak di antara semua influencer, K-pop kreator, lu yang gak pantas menerima semua fame yang lu dapetin sekarang. Lu gak pernah pantas karena influence yang lu berikan tuh
buruk sekali. Gue tahu gue nggak sempurna, tapi at least ketika gue salah, gue ngaku salah. Waktu gue gibah-gibah yang pertama itu, yang gue gibahin idol, gue gibahin atlet TikTok, gue ngaku gue salah, gue minta maaf. Lu nggak pernah ada hati buat minta maaf, nggak pernah. Lu tuh pure evil gitu. Ibaratnya kalau ya udah by iblis aja, lu tuh dari bayi udah iblis gitu. Itulah unek-unekku ke lu ya. Jadi gue sih berharapnya lu nonton ini gitu, atau ada yang ngetek lu di sini biar lu tuh bisa bisa instruktursi, distorsi dan distribusi. Itu dia. Biar lu bisa introspeksi diri Dan karena ereksi. intinya akhir kata, jika misalnya kita kan nggak tahu nih, kita jika suatu saat nanti Bertemu. jika suatu saat nanti ternyata syarat masuk surga itu kita tuh harus dimaafkan sama semua orang yang pernah kita sakitin. Gue sendiri yang akan memastikan lu gak masuk surga. Itu dia. Jadi jangan bilang coba aja saingin aku kalau coba aja saingin aku kalau bisa. Saingin kita. Bukannya nggak bisa gitu, tapi bagaimana gue bisa bersaing sama orang yang udah kalah gitu? Hah? Atau at least bagaimana gue bisa bersaing sama orang yang levelnya di bawah aku? Hah? Kalau gue, saingan gue tuh Alpi, Ago, Katifani, Kanatia, Reza, itu gue merasa itu saingan gue gitu. Secara in a good way. Kayak lo tuh semua tuh anjrit, di bawah gue anjrit. Kayak bagaimana gue bisa ngalahin lu? Lu aja semua terkenal karena bareng-bareng gitu. Hah? Kalau sendirian mana bisa survive lu pada anjrit. Lu Kok gue yang sakit hati ya mendengarnya? Kayak lu semua kalau mereka pun belum tentu sakit hati, tapi gue sakit hati loh. bukan lu semua sih, ya beberapa di antara kalian, mayoritas. Kalau nggak main sama Alpi, nggak main sama gue dan lain-lain, gitu-gitu aja lu pada. Gitu-gitu aja. Giliran main sama kita aja kan baru mulai ini. Terutama lu mbak, kalau enggak lu udah jualan poster kali lu di konser. Sekarang lagi pandemi, syukur gua kasih kerjaan lu jadi influencer. Kalau enggak pengangguran lu, udah konser nggak ada, nggak bisa jualan merchandise K-pop lu. Itu sudah semua yang ingin gue utarakan ya. Sumpah yang sakit, yang nyesek gua lu. Sumpah ini tuh lega banget. Ini tuh lega banget karena Gak apa-apa, yang penting lu lega. setelah ini udah case close. Yang penting lu lega. Kayak lu mau nyindir gue, lu mau bikin konten tentang gue, silakan. Kayak lu mau bikin balasan konten ini, silakan gitu. Gue udah gak bakal peduli. Gue gak bakal buka anyway. Jadi gak bakal nyampe di telinga gue juga gitu. Kalau ada yang berani mention gue, konten mereka yang nyindir gue blok gitu. Jadi gak bakal nyampe di gue. Tapi yang jelas kalau mau bikin silakan gitu. Terutama waktu itu ada 2 orang ini, mereka bikin podcast-podcastan. Katanya yang sana bilang gue toksik, kita toksik. Tapi dia tahu dari mana kita toksik. Dia kan bukan bagian dari kita. Percayalah, gue tahu gitu. Percayalah, gue tahu. Gue nggak perlu jadi bagian dari kalian. Gue nggak mau juga jadi bagian dari kalian. Gue tahu gitu. Ya, jangan nggak usah gue sampai harus bawa orang buat speak up gitu. Gue tahu gitu. Meskipun ya gue tahu gitu. Jadi lu berarti taunya bukan karena lu sembarang tahu ya? Gak sembarang tahu gitu. Gue tahu gitu seberapa toksiknya kalian semua di sana. Ya? Jadi gue nggak perlu jadi bagian dari kalian karena I was here and you guys were here gitu. We're not even the same level. Terus kayak kalau kalian merasa kalian semua yang paling pertama, enggak. Semua yang kalian lakukan itu gue udah lakukan lebih dulu. You think you the first, but it's been innovated baby gitu. Jadi kayak gak usah merasa jadi pionir. Apa sih keluarga teh kucing anjing. Padahal sebelumnya udah ada keluarga cemara. Iya anjir. Keluarga mah mending lu bikin kartu keluarga masuk
Kalau mau keluarga, mending lu bikin kartu keluarga, masukin semua. Ya gitu sih, Pi. Udah lega banget ya, bagus lah. Itu udah semua yang. Kenapa lampunya jadi disco? Kenapa ganti warna tiba-tiba? Lega, moodnya ada membaik. Oh ini lampunya ngabar apa? Iya sesuai mood ya. Minum jus. Jus alpukat membuat hatimu Indigo. gitu. Bagus. Thank you cerita-ceritanya Gerald, semoga ini kan channel lu goblok kenapa gua Iya. Sekarang jadi bintang tamu. berasa jadi dia lagi curhat sama gua anjing. Terima kasih juga Alpi kalau Ini juga sebagian cerita kita baru dengar sekarang kan. Iya, sebagian ceritanya gua baru Oh, iya. dengar sekarang. Iya, makanya gua tadi kayak wah seru. Makanya aku barusan kayak anjir ternyata kira punya alasan yang kuat banget anjir buat benci dia. Iya, Kayak, gua kira lu bencinya karena lu emang pendengki aja gitu, iya, tapi aku rasa tuh kayak kok kira benci banget kenapa sih Gua- itu? Berarti aku maksudnya kayak itu tuh berawal dari rasa cinta yang besar gitu loh. Betul. Karena kita tuh akan lebih sakit ditusuk sama orang yang deket. Misalnya ini gue tusuk lebih dalam daripada orang yang jauh lempar pisau cuma lecet doang. iya. Iya. Gitu. Bener. Merah lagi lampunya tiba-tiba. Gara-gara kamu nih. Dia terpancing. Nah gitu. Jadi kadang gue sadar banget. Gue tuh orangnya patetik. Patetik itu apa ya? Menyedihkan karena gue tuh dendam segitunya kayak Iya. kenapa sih gue tuh nggak bisa let go, nggak bisa ikhlas gitu. Padahal yang di sana aja tuh udah tenang-tenang aja, udah mungkin bodo amat sama gue, tapi setiap lihat mereka bertiga, gue tuh selalu tertrigger gitu. Setelah gue pikir lagi, enggak, emang lu semua pantas untuk gue benci gitu. Yaudah, yuk diramaikan video ini biar Gerald bisa ke psikiater. Sumpah, gue udah ini tahu udah nyari-nyari mana yang ini. Aku tahu ada yang bagus. Ada yang bagus. Ya gitu guys. Jadi terima kasih buat semua yang sudah menonton. I think ada beberapa karir yang akan hancur hari ini. Entah karir gue apa karir lu gitu. Let's prepare for the worst ya. Terima kasih, sampai ketemu di Giba Rewind tahun depan. Bye.